seorang pelajar di Cianjur nekat berusaha merampok sebuah minimarket hanya karena kecanduan judi online. Ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi di mana penggunaan gadget bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi ternyata juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan negatif, salah satunya judi online, game online, dan sebagainya. Juga terkadang ada tontonan-tontonan di media sosial yang tidak sesuai dengan karakter anak-anak kita. Untuk itu, tugas kita sebagai orang tua mengawasi anak kita dalam hal penggunaan gadget. Saudaraku, kita harus benar-benar menjaga, melindungi, membentengi anak kita dengan membangkitkan, memanggil kecerdasan murni, kecerdasan super yang ada di dalam diri anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, maka anak kita akan bisa membentengi dirinya sendiri dari pengaruh-pengaruh negatif, baik itu pengaruh di lingkungan sekitar, pengaruh dari kemajuan teknologi, bahkan dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal negatif ini bisa dicegah secara otomatis oleh anak-anak kita. Perkembangan zaman memang sangat miris, di mana kita tidak mungkin, bahkan mustahil bagi kita untuk membatasi anak kita dalam hal pengenalan terhadap kemajuan teknologi. Kita tidak mungkin tidak memberikan fasilitas berupa gadget, laptop, tablet, dan sebagainya kepada anak-anak kita. Karena hal semacam ini memang dibutuhkan, baik itu dalam hal pembelajaran, dalam hal mencari informasi bagi anak-anak kita. Namun, semua itu ada dampaknya. Ketika anak kita tidak bisa mengendalikan dirinya, maka mereka akan menggunakan alat-alat tersebut menjadi alat-alat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh yang seperti di awal saya sampaikan tadi, ketika ada seorang pelajar nekat melakukan kejahatan di sebuah minimarket, ternyata motifnya adalah dikarenakan anak ini berhutang terhadap teman-temannya yang cukup banyak. Disebabkan anak ini kecanduan yang namanya judi online. Karena dia bingung, selalu ditagih oleh teman-temannya dan oleh kawan-kawannya tadi. Mungkin menagihnya dengan cara yang sudah keterlaluan, ataupun memang sudah terlalu lama anak ini meminjamnya. Sehingga anak ini berpikiran buntu, nekat dengan harapan mendapatkan sejumlah uang sehingga bisa untuk mengembalikan pinjamannya tadi. Maka jalan pintas ditempuh oleh anak tersebut dengan melakukan percobaan perampokan di sebuah minimarket di kota Cianjur. Kalau sudah demikian, maka yang rugi anak itu sendiri, rugi di mana masa depannya terancam, tidak bisa melanjutkan sekolah, dan juga orang tuanya, bahkan lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, alangkah lebih baiknya apabila kita semua berjaga-jaga, preventif, agar anak kita tidak kecanduan yang namanya HP, yang akhirnya mereka kecanduan game online, judi online, dan sebagainya. Dan juga kita tidak boleh terlalu ketat
membatasi anak kita di dalam penggunaan handphone. Karena itu pun juga dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam rangka mendapatkan informasi-informasi tentang pelajaran di sekolah maupun untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa memberikan masukan, memberikan wejangan kepada anak-anak kita bahwa tidak semua yang ada di handphone tersebut adalah tontonan yang baik. Tidak semua apa yang ada di media sosial itu perlu ditiru. Suatu program yang sangat dahsyat yaitu kita membangkitkan kecerdasan super dari dalam diri anak-anak melalui sebuah pelatihan. Ketika anak-anak kecerdasannya sudah dibangkitkan, sudah dipanggil kembali sebagaimana kecerdasan mereka ketika masih bayi, maka anak-anak bisa melindungi dirinya sendiri dari yang namanya pengaruh handphone, pengaruh informasi-informasi negatif yang ada di media sosial maupun di media-media mainstream lainnya. Jadi kita jangan sampai anak kita seperti apa yang terjadi di Cianjur tadi. Kita harus membentengi anak-anak kita dengan kecerdasan yang holistik, kecerdasan yang sempurna, kecerdasan yang paripurna, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Ketika kecerdasan tadi ada di dalam diri anak kita, maka sedikit banyak ini akan membantu membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada. Itu tadi sekilas tentang bukti nyata betapa dahsyatnya pengaruh negatif kemajuan teknologi, handphone, tablet, dan sebagainya terhadap tumbuh kembang anak kita, terhadap emosional anak kita, terhadap kecerdasan anak kita. Jangan sampai kita lengah. Berikan pengawasan yang melekat, berikan batasan-batasan pada anak kita di dalam penggunaan alat-alat komunikasi yang saat ini sangat mudah didapatkan, sangat mudah diperoleh. Itulah tadi saudaraku, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat.